Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita menyempatkan diri hadir di tempat yang sedang ini untuk mengikuti salah satu kegiatan atau aksi nyata yang akan dilakukan oleh guru kita mengenai diseminasi yaitu budaya positif di sekolah yang dibawakan oleh saudari Ibu Muslia sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa obor keselamatan di dunia wal akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Nurhayati SPD sebagai profesor kesiswaan. Kepada Ibu dipersilakan menjawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh teman kita Ibu Muslia kita bisa mengikuti dengan sehat walafiat. Selanjutnya mari kita kirimkan salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengirim kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kebetulan Bapak Kepala Sekolah sedang mengikuti kegiatan yang lain sehingga beliau mengamanatkan kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini sekaligus membuka kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini, saya harapkan semoga nantinya bisa mengikuti dengan baik supaya kedepannya kita bisa mendapatkan pengetahuan atau wawasan dari teman kita untuk mengimplementasikan di sekolah kita. Olehnya itu mohon nanti teman-teman yang ikut kegiatan ini setelah mengikuti mohon diimplementasikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya buka kegiatan di modul 1.4 budaya positif di sekolah. Dengan ini pada pukul 14.00 saya nyatakan dibuka demonstrasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata-kata dari Ibu Wakasek untuk membuka kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Muslia sebagai calon guru penggerak angkatan 8 untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurhayati
sebagai moderator. Kemudian saya sampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu Wakasek yang mewakili kepala sekolah untuk membuka acara desiminasi budaya positif di sekolah kita. Baik, Bapak, sebelumnya ini adalah aksi nyata yang kami lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Ini kami lakukan untuk bagaimana Bapak Ibu nanti dengan materi budaya positif ini kita bersama-sama menerapkan di lingkungan sekolah kita di SMP 1 Makinus Sober. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan materinya. Diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya desiminasi penerapan budaya positif. Next. Iya, latar belakang saya melakukan aksi nyata ini, hal yang mendasari saya dalam membuat aksi nyata ini yaitu saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah sebagai pembiasaan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, pembahasan perubahan paradigma perubahan, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kita lihat yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Pada pendidikan tinggi dikenal student-centered learning sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasanya tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Next, bagaimana paradigma baru dalam pembelajaran? Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Inilah yang sekarang kita terapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka, termasuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan jika perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara, sesingkat KHD, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai ini adalah sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga mereka menggunakan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Standar pendidikan nasional pasti kita tahu semua. Silakan kita sudah mengetahui ya semua ya tentang standar pendidikan nasional kita. Next. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, next. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang ada, kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Itu kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masuk motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain juga motivasi ekstrinsik. Untuk menghargai diri sendiri itu motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri kita sendiri. Next, ada contoh. Sebenarnya kita juga biasa melakukannya. Seandainya kita sebagai seorang guru, saat Anda hari mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena ingin tidak ditegur oleh atasan, atau menghindari surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda, ataukah hanya mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi? Sebenarnya imbalan atau penghargaan dari orang lain itu tentang bagaimana kita sebagai guru menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Apakah kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita nanti? Itulah yang sebenarnya yang diharapkan dari guru, dari nilai budaya positif yang kita terapkan di sekolah sebagai guru yang dicontoh oleh murid-murid kita sendiri. Hukuman penghargaan. Baik Bapak Ibu, saya kasih satu kasus. Di belakang kasus ini nanti ada pertanyaan yang Bapak Ibu kemukakan pendapatnya. Saya kasih satu kasus. Di bawah ini adik kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Ibu ini menanyakan pertanyaan adik, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Ketika Ibu ini bertanya, ternyata adik menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku adik yang bicara tergagap dan terkejut. Ibu ini saat itu membiarkan teman-teman adik menertawakan adik yang tergagap dan malu, dan malahan minta adik untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk dirinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan ibu ini. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa terlihat adik di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini kasus bagaimana ibu ini memperlakukan adik di dalam kelas ketika adik hanya berdiam diri di dalam kelas ketika melakukan pelajaran matematika. Nah, dari kasus ini muncul pertanyaan next yang Bapak Ibu jawab dengan kertas ini, kemudian langsung ditempel. Saya bisa bagi dua ya, bagi dua kelompok. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan ibu ini terhadap adik? Kalau setuju berikan penjelasan, kalau tidak setuju juga berikan penjelasan. Kemudian menurut Anda tindakan ibu ini terhadap adik apakah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi?
Ya, Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan ini sesuai dengan bagaimana pendapat ibu-ibu tentang kasus adik ini dengan Ibu Indri. Kasus tadi Ibu Indri melihat adik hanya berdiam diri di saat jam pelajaran. Oke, Bapak Ibu yang selesai silakan tempel ide atau jawabannya ke ke tempat yang disediakan. Iya. Bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sana. Di situ masih satu, dua kenapa Pak? Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, mana kelas? Sana. Oh, siapa di sana? Kami juga. Tapi itu juga ya, itu yang kau datang. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu tadi sudah menempel apa yang menjadi pendapat Bapak Ibu di kertas selembar. Baik, saya minta salah satu perwakilan kedua membacakan apa yang menjadi pendapat atau apa yang Ibu tulis di kertas selembar itu untuk didengar sama teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu. Iya, baik, untuk Ibu Indri. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya dari Ibu materi, luar biasa sekali materinya. Nah, adapun pertanyaan ini saya jawab tadi, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Indri terhadap Ade? Mengapa? Kalau saya itu sebagai pengalaman, saya tidak setuju dengan tindakan Ibu Indri karena itu sama saja memberikan dampak positif atau negatif untuk siswa. Karena kenapa Ade tadi diperlakukan seperti itu, ia akan merasa bahwa dirinya direndahkan atau dipermalukan oleh gurunya, apalagi ini di depan kelas yang ditonton oleh teman-teman sekelasnya. Jadi bagi saya tidak setuju dengan perilaku Ibu Indri. Kemudian menurut saya, apakah tindakan Ibu Indri terhadap Ade adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya dari kasus yang tadi dibaca atau sepengetahuan saya tentang konsekuensi dengan hukuman, yang tadi dilakukan Ibu Indri itu adalah hukuman. Karena kalau konsekuensi yang saya tahu, konsekuensi itu adalah hukuman juga, berupa hukuman, tapi apabila kita telah melakukan kesepakatan antara satu dengan yang lain, ada kesepakatan dulu yang kita buat bahwa ketika kita melanggar ini maka akan ada hukuman atau konsekuensi yang akan kita dapatkan. Sedangkan tadi dari kasus yang kita baca itu sama sekali tidak ada konsekuensi atau tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, hanya
memberikan kayak efek jerah kepada adik. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buat Ibu ya satu ini dengan tanggapannya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Ibu Indri, dan dia merasa bahwa itu adalah hukuman yang dilakukan Ibu Indri terhadap adik. Ada yang lain? Silakan. Oke, terima kasih. Adapun pendapat saya tentang apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Indri terhadap adik? Tidak. Mengapa? Karena tindakan tersebut bisa membuat adik semakin takut. Tidak ada keberanian untuk menjawab atau tampil di depan teman-temannya. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Ibu Indri terhadap adik adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu konsekuensi. Kenapa? Karena ada yang ditunjuk malah diam. Jadi konsekuensinya dipanggil ke depan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa buat Ibu Azra, menurut dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan Ibu Indri. Untuk poin kedua, Ibu Azra mengatakan bahwa itu adalah konsekuensi karena pada saat itu ada tidak bisa buat apa-apa, dia hanya berdiam diri saja. Iya, perwakilan, terima kasih. Sebelum kita lihat apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi, kita ice breaking dulu ya, supaya kita tidak bosan, supaya kita tidak mengantuk. Ice breakingnya itu cukup mudah. Kita hanya memberikan tepuk tangan angin namanya. Kalau misalnya saya memberi kode begini, berarti tepuk tangannya dikencangkan. Kalau begini berarti agak lambat. Kalau saya kasih begini berarti tepuk tangannya dipelankan, agak dipelankan. Bisa Ibu? Bapak Ibu, ya silakan berdiri sama kita berdiri ya. Iya. Lihat kode tangan saya. Kalau saya mengangkat tangan begini berarti tepuk tangannya dikencangkan. Kalau begini, iya. Kalau begini berarti iya. Oke. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini artinya tidak membuat kita mengantuk dan bergerak sedikit untuk pada hari ini. Oke, next. Bagaimana hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kita lihat dulu. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita, karena kita punya aturan di sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Berbeda hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman langsung pada saat itu siswa yang melanggar atau murid yang melanggar langsung kita tuju dalam memberikan hukuman secara spontan, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat oleh antara siswa dengan guru atau aturan sekolah. Nah, ketika siswa tersebut melanggar aturan itu, berarti itu termasuk konsekuensi karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, bagaimana kita melihat program disiplin yang dinamakan restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka untuk berpikir tenang. Perbandingan
hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid pada jangka panjang karena murid akan mengingat terus apa yang menjadi hukumannya, murid akan tersakiti, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid jangka pendek, murid dibuat tidak nyaman, murid hanya menghormati peraturan itu. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Murid akan mendapatkan penguatan dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita lihat hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman sebenarnya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian hargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mengurangi ketepatan. Karena kenapa? Ketika anak diinginkan terus dengan penghargaan, maka dia nanti akan berbuat ketika mendapatkan penghargaan atau pujian. Penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan akan merusak hubungan. Jadi sebenarnya hukuman dan penghargaan itu hampir sama, Bapak Ibu, kalau kita berikan ke siswa kita, karena dia dampaknya ada pada jangka panjang dan ada pada jangka pendek, sehingga anak-anak itu bekerja tidak efektif karena dia akan memburu penghargaan dan bisa saja menjadi hukuman. Oke, next. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas, dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Karena ketika penghargaan itu yang selalu diinginkan guru kepada anak, maka anak itu turun kualitasnya karena dia akan selalu mengingat bahwa ketika saya berbuat, saya akan diberikan penghargaan ini. Kreativitasnya juga akan menurun karena dia tidak mau mencoba. Next kita lihat restitusi. Mari kita lihat bagaimana program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini selalu kita buat di awal pembelajaran dimulai. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, bukan guru yang harusnya memberikan pendapat, tapi biarkan siswa kita, biarkan murid kita yang mengeluarkan pendapatnya sendiri apa yang menjadi keyakinan kelasnya. Dan ketika keyakinan kelas itu sudah ditulis, itu sebaiknya ada tanda tangan murid dengan guru untuk menyatakan bahwa warga kelas ini siap mengikuti keyakinan kelas ini. Oke, next. Kita lihat siswa kita itu unik, beraneka ragam dengan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ketika murid kita ada yang melanggar aturan sekolah atau aturan kelas, itu jangan langsung serahkan, tapi lihat dulu apa yang mendasari anak tersebut
terpenuhi sehingga mereka melakukan seperti itu. Seperti tadi kasusnya Ade, dia berdiam diri karena dia tidak suka mata pelajaran matematika. Kita lihat dulu apa yang menjadi dasar kebetulan Ade untuk mereka melanggar aturan yang di kelas. Oke, next. Restitusi 5 posisi kontrol. Guru itu, saya pun juga sebelum masuk CGP atau pendidikan PGP, saya baru mengetahui bagaimana 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai apakah kita sebagai guru pembuku. Yang kedua, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika saya mendapatkan materi ini, selama saya jadi guru 2010 sampai sekarang, saya mengakui bahwa ketika ada seorang anak yang melanggar aturan di sekolah, selama ini saya salah dalam melakukan posisi kontrol saya sebagai seorang guru. Dan guru yang baik adalah guru yang selalu melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Jangan kita sebagai penghukum, jangan kita sebagai pembuat merasa murid kita bersalah, jangan juga sebagai teman, dan jangan juga sebagai pemantau, dan jadilah sebagai guru manajer. Artinya guru manajer itu seorang guru yang ketika menyelesaikan kasus atau masalah, kita mendengarkan dulu apa yang menjadi pendapat anak tersebut, apakah karena apa dia melanggar, dan apa yang harus solusi yang harus dilakukan anak tersebut sehingga kesalahan itu dia bisa bertanggungjawabkan. Oke, next. Oke, ini video. Kita lihat ya, kita saksikan sama-sama. Dari situ dulu. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat dulu video 5 posisi kontrol yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru di sekolah. Baik Ibu, kita lihat videonya, kita saksikan sama-sama video yang akan diberikan. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada film kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
ke-18 ya Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sama Ibu. Namen. Kamu kenapa berkata-kata? Ya Namen. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kenapa itu yang ditunggu bapak kepala sekolahnya. Bisa kalau ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersama berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat Ibu. Wah, sudah jam berapa ya? Iya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang belajar tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memilih murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya, baik Bapak Ibu. Setelah melihat video 5 posisi kontrol, kita refleksi diri kita. Kita berada di posisi mana?
apakah semuanya? Apakah satu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, atau sebagai teman? Atau ada yang sudah sampai di posisi manajer? Baru. Saya pun juga akui, bahkan ketika mendapatkan materi ini dari fasilitator dengan instruktur, air mata saya keluar. Kenapa? Karena saya merasa selama ini ketika ada siswa saya yang bermasalah atau melanggar aturan, saya selalu pakainya posisi kontrol penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Ternyata mengakibatkan murid-murid saya akan dendam dengan jangka panjang, dan itu mereka akan tersakiti, sehingga dia secara intrinsik dia tidak berubah. Dia akan berubah kalau dia takut dengan kita, tapi kepada orang lain tidak. Jadi bagaimana kita ke depannya melakukan posisi kontrol sebaiknya dengan posisi manajer. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan yang disebut dengan segitiga restitusi. Bagaimana kita sebagai posisi manajer, sebagai seorang guru, ada 3 langkah. Yang pertama, kita validasi dulu tindakan yang salah, apa yang mendasari, apa yang kejadian apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Panggil baik-baik, kemudian tanyakan baik-baik apa yang menjadi salah bagi murid kita, kemudian menanyakan keyakinan. Tentunya kita punya keyakinan kelas. Apakah mereka melanggar keyakinan kelas yang bagaimana yang mereka langgar? Biarkan dia yang berpendapat, biarkan dia yang mengungkapkan sendiri. Saya melanggar keyakinan ini, Bu. Saya melanggar keyakinan kelas yang ini, Bu. Kemudian menstabilkan identitas. Biarkan murid kita merasa bertanggung jawab dengan kesalahannya, bagaimana dia mau memperbaiki kesalahan tersebut dengan segitiga Oke, Bapak Ibu, kita sampai di akhir kegiatan ini. Sebelum saya menutup, adakah dari Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan atau memberikan tambahan untuk saya dalam mengikuti diseminasi ini? Oke, saya persilakan Ibu Ayu. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Luar biasa sekali materinya. Ini betul-betul ilmu tambahan ilmu bagi kami, apalagi guru-guru zaman sekarang. Dan dari materinya terkait dengan posisi kontrol itu benar-benar memberikan pemahaman baru bagi saya, karena jujur saja Ibu, selama menjadi guru, saya paling sering menggunakan mungkin posisi kontrol 1 dan 2. Ternyata setelah mempelajari tadi video, ternyata yang paling bagus itu adalah posisi kontrol seorang manajer. Nah, Ibu untuk menerapkan posisi kontrol atau materi di atas, ada yang mengambil perhatian saya itu terkait keyakinan kelas. Kita sudah tahu bahwa ini awal semester baru. Sebagai seorang guru atau posisi manajer yang baik itu sebaiknya kita membuat keyakinan kelas dulu dengan siswa kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Karena di jurusan itu di kelas saya sudah ada peraturan yang saya buat dengan siswa. Tapi katanya tadi di materi yang dipaparkan lebih baik itu adalah keyakinan kelas, karena itu adalah menjadi budaya atau menjadi keyakinan antara saya dengan siswa saya. Ya, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda. Kalau peraturan biasanya kita sendiri guru yang
sebaiknya pakai kata keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali apa yang Ibu paparkan tadi, terutama tentang 5 posisi kontrol bagi guru. Nah, jadi sebagai wali kelas, saya sudah membuat keyakinan kelas menjadi kelas saya. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah sudah betul keyakinan kelas yang saya sepakati dengan anak wali saya yang bunyinya begini, Bu. Jadi kami sepakat yang pertama, tidak boleh mengambil barang teman. Kemudian jadi semua keyakinan keras yang saya sepakati dengan wali saya itu menggunakan kata tidak boleh. Apakah itu sudah betul? Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bu. Ketika kita membuat keyakinan kelas, harusnya kita jangan menggunakan kalimat negatif. Kalau menggunakan kata tidak boleh, itu sudah masuk kalimat negatif. Gunakan kalimat positif, seperti misalnya kita bisa tidak boleh membuang sampah, itu jangan kita gunakan, tapi gunakanlah kata kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan menggunakan tidak boleh membuang sampah, itu termasuk kalimat negatif. Jadi sebaiknya kata-katanya itu buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bagaimana? Oke.